Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Tidak terasa kita berada di segmen terakhir dokter ya, karena seru ya obrolannya ya, membahas terkait dengan jerawat. Tadi juga sempat kita singgung dokter untuk ibu hamil yang biasanya seringkali struggle mencari skincare. Untuk rekomendasi dari dokter deh, mungkin di lain kesempatan kita akan bahas khusus ya. Benar sekali. Jadi kalau untuk ibu hamil itu adalah kondisi khusus ya, dia tidak bisa sembarangan. Jadi akan lebih aman ketika ibu hamil memilih skincare itu harus dilihat labelnya. Tidak bisa untuk ibu hamil. Oh iya, sudah ada labelnya ya dokter. Tidak bisa ya? ibu hamil, tidak bisa ibu menyusui. Dilihat di belakangnya biasanya. Itu kita harus benar-benar selektif karena kadang kita ngomong produk A, produk B, ternyata ada kandungannya kan. Kita cuma lihat judul besarnya, ternyata dalamnya itu ada yang tidak bisa untuk ibu hamil. Contohnya retinoid itu kan disarankan untuk ibu hamil ditunda dulu. Artinya memang harus selektif memilih produk. Jangan lupa baca. Jangan lupa baca, intinya baca ya dokter ya. Baca instrumennya, komposisinya apa aja. Baik, kita lanjutkan dokter walaupun sudah berada di segmen terakhir. Terakhir ya. Kita selesaikan. Jadi memang penyebab jerawat itu banyak banget ya. Nih, ini kita skip. Nah, ini paling sering nih. Waduh, ini penggunaan wanita-wanita kosmetik. ya dokter ya. Ini mungkin bisa dibaca aja ya karena kita dikejar waktu nih. Mungkin next segmen lagi ya. Ini adalah kandungan-kandungan kalau mau dibaca bisa dilihat di kandungan kosmetiknya. Ada nggak ya zat ini? Jadi zat-zat ini biasanya yang mempengaruhi ke kosmetik. Gitu. Dari kosmetik bisa mempengaruhi ke jerawat tadi ya. Nih, paling sering nih foundation nih 46% karena dia kan benar-benar melapisi menutup kulit, pori-pori kulit ya. Nah, sampai ada kadarnya sendiri ya tadi ya dokter ya, foundation berapa persen gitu ya. Nah, ini salah satu zat-zatnya ya, dibaca aja ya, nice to know aja, mungkin dilihat-lihat di produk di rumahnya kira-kira. Nah, ini polutan nih, debu tadi ya, polusi-polusi ya, itu juga menimbulkan terjadinya sumbatan-sumbatan atau ketidakseimbangan di kulit tadi ya. Kemudian nutrisi ini apa? Oh, ini kok ini yang faktor lainnya ya, faktor stres, emosi, gangguan tidur ya. Ingat harus istirahat yang cukup. Itu juga mempengaruhi tentang bagaimana kulit ini bisa beregenerasi. Jadi kan kulit harus ada pembaruan ya. Nah, kalau kita kurang istirahat, dia tidak bisa meregenerasi selnya. Akan terganggu. Itu menyebabkan kulit menjadi tidak sehat nantinya ya. Kemudian ini juga cahaya gelombang pendek dari smartphone. Dari komputer itu bisa meningkatkan kolonisasi bakteri. Katanya penelitiannya seperti itu. Jadi faktornya banyak sekali ya. Nah, ini klasifikasinya ya. Ada ringan, sedang, berat. Kalau ini dilihat dari berapa jumlah komedo, pustul ataupun kistanya. Kita lihat ini contoh-contohnya ya. Kita lihat. Nah, ternyata ini yang ringan ya. Kayaknya agak jelas. Nah, ini kan cuman kayak beruntus-beruntusan tadi ya. Nah, ini yang aman ya, masih yang ringan. Kemudian yang agak sedang ini sudah ada pustulnya sedikit-sedikit ya. Udah agak banyak ya, 6 sampai 20. Nah, ini yang agak berat. Berat dan sangat berat ya, atau sangat parah. Sudah banyak sekali ya, udah bentuk kemerah-merahan, udah berskar-skar kadang ya. Nah, ini yang sering bedakan juga folikulitis. Dia adalah peradangan pada kelenjar rambut. Ini rosacea, mirip-mirip sama jerawat, tapi itu penyakitnya beda penanganannya juga berbeda ya. Ini dermatitis. Nah, ini tata laksananya. Jadi, kalau yang ringan tadi bisa beli sendiri produknya, produk skincare-nya. Tapi kalau sudah masuk yang sedang sampai berat, dia harus ke dokter atau ke dermatologis atau ke dokter kulit. Oke, ini pencegahannya sudah dibahas sebenarnya ya, tapi boleh dibaca aja sendiri. Oke, komplikasinya acne scar nih. Oke, boleh kembali duduk Dokter Weti. Ya karena sangat lengkap ya obrolan kita hari ini ya, dan
sangat relate dengan kehidupan sehari-hari sehingga memantik semangat kita ya Benar untuk sekali. mengetahui tentang jerawat ini sebenarnya. Nah, Dokter Wenti, kalau untuk penggunaan skincare kan itu memang harus disesuaikan dengan kondisi kulit. Sebenarnya basic dari skincare sendiri dari Dokter Wenti seperti apa sih agar dapat mencegah jerawat seperti Jadi itu? yang pertama adalah cuci muka ya, sabun cuci muka ya, mau dia double cleansing atau yang gimana, pokoknya cuci muka minimal 2 kali ya. Kalau untuk kulit kering atau sensitif 2 kali itu maksimal ya. Kemudian setelah cuci muka pelembab kulit dan juga sunscreen itu penting banget ya. Jadi kulit itu butuh apalagi kulit yang kering ya, dia butuh dilembabkan ya supaya kulitnya tidak sensitif. Jadi kalau kulitnya terlalu kering, dia akan gampang iritasi, gampang terkena debu sedikit jadi jerawat. Jadi dia butuh moisturizer atau pelembab. Kemudian sunscreen adalah yang utama. Karena kita ada di negara yang tropis juga. Itu sih yang wajib ya, 3 itu. Kalau misalnya mau ditambahin retinoid, mau pakai masker, Serum gitu-gitu ya, itu Dokter boleh ya. opsional ya. Itu masuk ke bagian tadi maintenance kulit ya. Disesuaikan dengan kondisi kulit dan ekonomi. Harus disesuaikan Benar ya Dokter sekali. ya. Dan juga mungkin himbauannya untuk pemirsa di rumah Dokter terkait menjaga kebersihan dan juga Ya. makanan-makanan yang sangat Makanan ya. berpengaruh. Jadi paling sering orang bilang nggak boleh makan yang pedas. Itu benar ya, makan yang pedas, berminyak dan manis. Manis, gula ya, gula yang tinggi. Katakanlah es krim ya, es krimnya Coklat ya, coklat. Nah, itu juga memicu terjadinya bisa jerawat ya, memicu hormonal tadi, meningkatkan produksi kelenjar minyak. Baik, artinya makan yang sehat juga sangat berpengaruh ya Dokter ya. Dan satu lagi tadi ya, kulit sehat bukanlah kulit yang putih. Nah, kulit sehat bukanlah kulit yang putih. Baik, Dokter Wenti terima kasih karena sudah memberikan edukasi yang sangat penting kepada pemirsa di rumah dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik pemirsa, saya Helda Amelia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.